Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi nih di video pembelajaran hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Nah, di sini kita ke tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Masih di subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan masuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, langsung akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 5 yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo secara benar. Dan yang terakhir, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor secara tepat. Nah, langsung saja kita ke pendalaman materi. Pendalaman materi muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, yaitu menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Nah, untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Nah, setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kekelompokan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Nah, pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Baiklah, sekarang kita ke Ayo Berlatih, halaman 101. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, Rosa akan bacakan, kalian simak ya. Judul, Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada hari kedua diikrarkanlah Sumpah Pemuda di Gedung Indonesia Club Huis di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Sumpah Pemuda kemudian menjadi dasar perjuangan rakyat di setiap daerah untuk mempersatukan Indonesia. Bukan lagi dengan mengatasnamakan daerah masing-masing, hingga saat ini tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memberikan dua dampak nyata bagi Indonesia. Dampak pertama terlihat pada identitas organisasi pergerakan dari yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Nah, setelah itu pada tahun 1941, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI mengajukan usul kepada pemerintah kolonial agar kata Indonesia dengan resmi dipakai sebagai pengganti Hindia Belanda. Istilah Indonesia kemudian digunakan pada masa pendudukan Jepang. Selain identitas baru, peristiwa Sumpah Pemuda juga membuat lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini dikumandangkan beberapa saat sebelum Sumpah Pemuda dibacakan. Setelah dinyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan dukungan semangat perjuangan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Nah, baiklah teman-teman, masih di Ayo Berlatih halaman 101 muatan bahasa Indonesia. Di sini ada soal. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal pertama, kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan? Jawabannya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Nah, selanjutnya soal nomor 2, di mana Sumpah Pemuda diikrarkan? Nah, jawabannya di Gedung Indonesia Club Huis di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Nah, selanjutnya soal nomor 3, siapa yang mengusulkan penggantian kata Hindia Belanda menjadi Indonesia? Nah, jawabannya yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, selanjutnya soal nomor 4, mengapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan? Jawabannya karena terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu pendalaman materi ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor.
Tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang gembira dan semangat. Nah, sementara itu tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Nah, ada perbedaannya ya, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ayo berlatih, muatan SBDP, halaman 102. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Apa ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor dan minor? Jawabannya, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yaitu memiliki jarak 1,1,5, 1,1,1,5 dengan Do sama dengan C. Sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki jarak 1,5, 1,1,5, 1,1 dengan Do sama dengan A. Nah, baiklah, soal nomor 2. Lengkapilah nomor lagu yang bertangga nada diatonis minor di bawah ini. Nah, kalian lihat itu ada judul lagu, ada 7, ada Ayo Mama, Himne Guru, Mengheningkan Cipta, Indonesia Raya, Syukur, Apuse, dan Gundul Pacul. Nah, jawabannya berdasarkan tabel di bawah itu, lagu yang bertangga nada diatonis minor adalah Himne Guru, Mengheningkan Cipta, dan Syukur. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Tuliskan masing-masing 3 contoh lagu lain yang bertangga nada diatonis mayor dan minor. Nah, jawabannya, judul lagu yang bertangga nada diatonis mayor yaitu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Garuda Pancasila. Nah, sedangkan judul lagu yang bertangga nada diatonis minor yaitu Gugur Bunga, Syukur, dan Mengheningkan Cipta. Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Perubahan wujud benda. Selain membeku, mencair, dan menguap, terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya. Perhatikan penjelasan berikut. Perhatikan ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, contohnya bulir-bulir di sekitar gelas yang berisi air dingin. Selanjutnya menyublim. Nah, menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kamper yang lama-kelamaan habis dan tercium baunya. Selanjutnya mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya peristiwa berubahnya uap air menjadi butir-butir salju. Ayo berlatih halaman 103, muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, di soal yang A, jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dalam peristiwa pada gambar. Jawabannya, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Selanjutnya bagian B, perubahan wujud benda terjadi karena perbedaan suhu. Berdasarkan hal tersebut, mengapa peristiwa pada gambar terjadi saat pagi hari? Nah, jawabannya, karena pada saat pagi dan siang hari, matahari memanaskan permukaan bumi. Sebagian air menguap menjadi uap air. Uap air tersebut terperangkap di udara. Selanjutnya bagian C, tuliskan 2 contoh peristiwa lain seperti perubahan wujud dalam gambar. Nah, jawabannya ada dinding luar gelas basah apabila gelas diisikan es dan bagian dalam kaca mobil ikut basah saat mobil yang dikendarai kehujanan. Soal nomor 2. Carilah masing-masing 3 contoh lain peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal. Tuliskan pada tabel. Nah, di sini ada tabel, yaitu yang pertama ada mengembun. Contohnya, titik-titik air atau embun dedaunan di pagi hari. Selanjutnya ada bulir-bulir air di sekitar gelas yang berisi air dingin. Dan yang terakhir, berubahnya awan menjadi titik-titik air hujan. Selanjutnya contoh dari menyublim, peristiwanya
Es kering yang dibiarkan di tempat terbuka akan habis menjadi gas. Selanjutnya, kamper yang dibiarkan di udara lama-kelamaan akan habis dan mengecil ukurannya. Dan yang terakhir, kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya, peristiwa mengkristal. Yang pertama ada uap air menjadi butir-butir salju. Selanjutnya, minyak wangi atau parfum yang disemprotkan ke tubuh kita akan terlihat seperti butiran-butiran halus. Dan terakhir, proses pembuatan es kering gas karbon dioksida. Baiklah, sekarang soal nomor 3. Perhatikan percobaan berikut. Kalian lihat ada gambar A dan gambar B. Di gambar A, soalnya perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan A adalah dari benda, yaitu dia dari benda padat menjadi benda gas, dan perubahan wujudnya dinamakan menyublim. Nah, selanjutnya bagian B, tuliskan contoh peristiwa perubahan wujud lainnya yang sama seperti percobaan A. Jadi dia sama peristiwanya, yaitu seperti kapur barus. Nah, selanjutnya gambar B, perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan B adalah yaitu dari benda gas menjadi benda padat. Perubahan wujud tersebut dinamakan mengkristal. Nah, soal yang terakhir, jika benda yang ditunjuk pada gambar B didiamkan dalam beberapa saat, apa yang akan terjadi? Ia menjadi gas. Es yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan menguap. Baiklah, sekarang tujuan pembelajaran 6. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan peristiwa Kongres Perempuan Indonesia secara benar. 2. Dengan bernyanyi lagu Tanah Airku, siswa dapat menunjukkan sikap rasa cinta kepada tanah air secara benar. Ketiga, dengan membaca, siswa dapat menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional secara benar. Dan yang terakhir, dengan bekerja sama, siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tepat dalam menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Nah, baiklah, kita langsung saja ke pendalaman materi. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Pendalaman materi menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar langkah-langkah untuk menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Nah, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Nah, setelah itu kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Ini adalah cara menyampaikan kembali isi teks. Selanjutnya muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor pada lagu wajib. Nah, secara umum kita dapat membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor. Nah, berikut contohnya. Ada karakteristik atau jenis tangga nada, ada interval, nada dasar, dan sifat lagu. Nah, di diatonis mayor ada interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Dan sedangkan di diatonis minor ada intervalnya 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Nada dasar diatonis mayor Do sama dengan C. Sedangkan diatonis minor Do sama dengan A. Nah, selanjutnya sifat lagu. Di diatonis mayor ada riang, gembira, dan bersemangat. Nah, sedangkan di diatonis minor dia sedih dan kurang bersemangat. Nah, perbedaan tersebut dapat kalian cermati dengan meneliti teks lagu dan menyanyikan lagu tersebut.
Baiklah teman-teman, sekarang kita berlanjut ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Nah, kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. Ada 5 poin. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. 3, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. 4, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, tidak terasa video pembelajaran kita hari ini telah selesai. Lasa harap apa yang sudah Lasa jelaskan tadi kalian bisa dapat memahaminya. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan langsung saja ke Lasa ya. Nah, cukup sekian dari Lasa. Lasa mau ada tambahan. Latihan ayo berlatih. Kalian seperti biasa ya. Langsung saja tulis jawabannya, soal tidak perlu ditulis. Dan jangan lupa judulnya ditulis juga. Oke, baiklah. 谢谢学生们，大家再见。